Film dibuka dengan kilas balik, penyamaran Ah Hyun sebagai Eunjo. Sedangkan temannya yang lain masuk sebagai pengantar makanan. Penjaga di sana dipukul hingga pingsan. Ah Hyun membawa tembakan untuk membunuh Sehe. Namun rencana mereka gagal. Somi dan Jo-an masuk perangkap di ruang CCTV. Sedangkan Tae-sik berkelahi dengan Jung Hyun. Dalam perkelahian itu Tae-sik tertusuk pisau Jung Hyun. Kemudian Sehe mengumpulkan para orang tua dari anak yang diretur. Mereka dipaksa untuk menembak anak angkatnya sendiri. Hal ini bagian dari proses refund. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena diancam oleh Sehe. Setelah itu orang tua Eunjo bersikeras untuk keluar dari lokasi Dedai. Mereka merasa ini tidak sesuai perjanjian. Namun tiba-tiba anak buah Sehe menculik Eunjo dan mengancam akan membunuhnya. Mereka pun terpaksa mengikuti aturan tersebut. Sedangkan di sisi lain, Somi berhasil diselamatkan oleh Jo-an, yang kembali masuk ke dalam ruangan pusat kontrol. Kembali ke Ah Hyun yang berada di tengah anak-anak yang diretur oleh orang tuanya. Acara bertahan hidup dimulai, suasana berubah mencekam. Para orang tua diberi senjata dan dipaksa untuk membunuh anak-anak mereka sendiri. Beberapa orang tua yang terdesak oleh uang dan tekanan, benar-benar mengangkat senjata ke arah anak mereka. Anak-anak berteriak ketakutan. Suasana berubah menjadi penuh kekacauan dan panik terjadi. Ah Hyun sangat marah. Namun tiba-tiba dia ditodong pistol oleh ibunya Eunjo. Karena jika dia menembak Ah Hyun, Sehe akan melepaskan Eunjo. Namun seketika, Ah Hyun melawan. Tiba-tiba Kim Sehe mengeluarkan Eunjo ke hadapan orang tuanya. Karena gagal membunuh Ah Hyun. Melihat hal itu ibunya berusaha melindungi Eunjo. Namun Kim Sehe kemudian menembak ibunya Eunjo. Setelah itu tembak-tembakan kembali terjadi. Somi dan Jo-an berusaha menyelamatkan Ah Hyun. Pertarungan fisik dan tembak-menembak pun pecah di dalam arena. Somi, Jo-an, dan Tae-sik kena tembak serta pukulan. Melihat hal itu, Ah Hyun berhenti dan menyerahkan diri kepada Sehe. Sementara itu, Ah Hyun II berhasil menyelinap menemui ibu negara. Ia mengungkap kebenaran yang mengejutkan, bahwa dia tidak pernah hamil. Seluruh program adopsi Kim Sehe hanyalah kebohongan. Kim Sehe menggunakan sel telurnya sendiri untuk menciptakan bayi yang sempurna, sehingga pembeli tidak punya hubungan biologis dengan anak-anak itu. Ibu negara syok mendengar pengakuan itu. Rasa bersalah dan marah bercampur jadi satu. Apalagi reputasinya juga dipertaruhkan. Akhirnya ia memerintahkan komisioner polisi untuk melakukan penyerangan mendadak ke tempat Kim Sehe. Kembali ke lokasi Dedai, polisi tiba di lokasi saat situasi makin kacau. Para polisi mengancam akan menembak jika Sehe tidak menyerahkan diri. Namun Jung Hyun, orang terdekat sekaligus tangan kanan Kim Sehe, berusaha mati-matian melindungi bosnya. Dia memulai tembakan. Baku tembak pun terjadi. Dalam baku tembak, Jung Hyun tertembak dan roboh. Adegan tragis memperlihatkan Jung Hyun menghembuskan napas terakhir di samping Ah Hyun II. Sedangkan Ah Hyun I akhirnya berhasil mengejar ibunya Kim Sehe hingga ke laboratorium tempat semua bayi diciptakan. Dia menembak sisa embrio milik ibunya serta mencoba membunuh ibunya. Tapi dengan sengaja Ah Hyun melesetkan tembakannya. Dengan mata berkaca-kaca, Kim Sehe terdiam, terpukul antara rasa marah, cinta, dan penyesalan. Ah Hyun memilih meninggalkan ibunya dalam kehancuran emosional. Tak sanggup menerima kekalahan dan pengkhianatan anaknya, Kim Sehe kemudian bunuh diri dengan pistol yang ditinggal Ah Hyun. Ledakan tembakan menggema di ruang lab, menandai akhir dari sang ibu pencipta. Di sisi lain, Tae-sik menahan para orang tua yang ingin membunuh anak-anaknya. Ia mengurung sebagian besar pelaku di tong besi agar tidak kabur. Meski tindakannya terkesan brutal, semua itu demi melindungi anak-anak. Namun, Tae-sik menyadari bahwa balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Ia kemudian menyerahkan diri ke polisi, bukan sebagai penjahat, melainkan sebagai saksi utama, agar sistem adopsi ilegal bisa terungkap di pengadilan. Kemudian Somi akhirnya bisa kembali ke pelukan ibu angkatnya dulu. Dia juga membawa Cho Si-woo ke tempatnya. Somi pun memulai kembali mimpinya sebagai calon idol. Sedangkan Jo-an, kembali ke sekolah, dia mencoba menjalani hidup normal. Tak hanya itu, dia juga rutin mengunjungi Tae-sik di penjara. Jo-an tetap menjalin ikatan seperti ayah dan anak dengan Tae-sik. Setelah itu, para anak-anak semua berkumpul untuk mengenang Seok-su, teman mereka yang sudah tiada. Adegan penutup menunjukkan anak-anak yang selamat berkumpul bersama. Mereka makan,
tertawa, dan saling menguatkan di bawah langit terbuka. Meski luka masa lalu masih membekas, ada secerca harapan bahwa mereka bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Dan film pun berakhir.